Shalom semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita puji nama Tuhan, mari kita sama-sama doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini Tuhan dengan berkat yang baru. Dan sekarang tiba saatnya kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua bersuka cita amin. Yang bersuka cita sorak haleluya. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Semua masih semangat, amin. Yang masih semangat sorakan haleluya. Semua tepuk tangan ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
katakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang. Semua siap dibangun ya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi, sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Tuhan, pagi ini kami naikkan syukur kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan nafas yang baru untuk kami. Yesus. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan hati yang bersyukur sama-sama katakan, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yang Kau urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Mari anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, sudah pada mandi ya, sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Om Joni percaya, sekalipun Om Joni gak bisa dengar dari tempat ini, tapi ada kabar yang luar biasa yang sekarang mungkin ada dirasakan. Dan Om Joni percaya, Om Joni yakin dengan iman, kita ada dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Om Joni mau kasih tahu satu hal dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik percaya tidak ya bahwa kalau Tuhan itu bisa memakai siapa saja di dalam kehidupan umat manusia, siapa saja ya untuk jadi alat Tuhan. Tuhan mau pilih, mau jadi alatnya itu nggak perlu dia harus ganteng, dia harus cantik atau dia harus pinter. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan bukan hanya pakai orang dewasa ya. Oh jangan hanya berkata, oh aku kan anak kecil, aku nggak bisa apa-apa. No, stop kita mengatakan hal itu. Karena kita ya anak-anak Tuhan semua kita percaya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat Tuhan. Nah pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh ya yang namanya Samuel. Nah kita akan belajar dari Samuel kecil. Kenapa Om Joni ngomong Samuel kecil? Ya kita belajar dari Samuel ketika dia masih kecil. Dan di sana Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan. Samuel kecil ya, mulai dari dia kecil semenjak dia masih usia dini Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman Allah. Bahkan bukan hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada umatnya Israel. Hanya dari anak kecil. Tuhan bisa memakai anak-anak termasuk kamu yang ada di rumah. Nah kita akan belajar dari seorang Samuel. Sejak kecil dia dipakai oleh Tuhan menjadi mulutnya. Ya, menyampaikan firman Tuhan mulai dari keluarga Imam Eli. Kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ya di sana tentang Samuel yang dipanggil atau awal ketika Samuel dipercayakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Om Joni nggak usah baca semua ya karena kita akan kehabisan waktu di sana. Om Joni baca di dalam ayatnya yang ke-10 saja. Di sana firman Tuhan katakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Om Joni ceritakan bahwa ketika Samuel dipanggil ya, di sini ada satu kisah ketika itu Samuel sedang ada di rumah Tuhan. Nah, Samuel ini tempatnya itu di bait Allah. Tempatnya itu di ruang kudus, tempat di mana bait suci, tabut Allah ya ada. Di sana Samuel setiap hari, setiap waktu dia tidur di sana. Dan pada satu waktu Allah mau berbicara kepada Samuel. Allah berbicara lewat Samuel ya. Berapa kali dia panggil Samuel. Ketika Allah memanggil yang pertama, Samuel pikir itu Eli. Dia datang kepada Eli. Ya Bapak engkau memanggil aku. Tapi tidak. Kedua kali juga sama. Ketiga kali, sampai ketiga kali Imam Eli baru sadar. Ternyata ada Tuhan yang mau mencoba memanggil Samuel. Dan ketika yang keempat, ketika yang ketiga itu Imam Eli menyarankan Samuel. Oh kalau begitu nanti kamu jawab saja, ya Tuhan berbicaralah, hambamu ini mendengar. Dan ketika Tuhan keempat kali datang manggil Samuel ya di dalam ayat yang ke-10 tadi,
Tuhan mengatakan, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dari kisah ini kita bisa melihat Samuel yang masih kecil saat itu, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dia menyauti apa yang panggilan daripada Tuhan saat itu, mulai dari saat itu Tuhan memberikan firman kepada Samuel. Yang pertama Tuhan berikan kepada keluarga Imam Eli. Dimana kalau adik-adik tahu, Imam Eli seorang imam, dia yang dipercayakan menjadi imam pada saat itu. Tapi anak-anak Imam Eli yang bernamanya Hofni dan Pinehas, mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setiap hari mereka melakukan kejahatan. Dan melalui Samuel, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Imam Eli dan kedua anaknya. Bahkan kepada orang Israel. Siapa Samuel? Samuel hanya anak kecil. Tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Lewat Samuel Tuhan sampaikan firman-Nya. Bahkan bukan hanya kepada keluarga Imam Eli, tetapi kepada seluruh bangsa Israel. Dan kita mau belajar satu hal untuk menjadi ya luar biasa seperti seorang Samuel ini. Untuk menjadi seperti Samuel ini cukup mudah, yaitu kita bisa mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dapat mempercayai kita, sama seperti Samuel. Nah, bagaimana caranya ya untuk dapat mengenal dan membuat Tuhan dapat mempercayai kita? Itu butuh proses. Seperti Samuel mulai dari kecil. Apa yang menjadi prosesnya Samuel dan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau adik-adik tahu, seorang Samuel ini siapa? Dia bukan hanya sekedar nabi, tapi dia dikatakan imam yang terakhir. Bahkan dia yang mengurapi raja-raja yang pertama, bahkan raja yang kedua, Saul dan Daud. Orang-orang yang luar biasa, Samuel yang urapi. Mulai dari kecil dia dipakai oleh Tuhan. Bagaimana caranya ya supaya kehidupan kita itu sama seperti Samuel, supaya kita itu dapat mengenal dan membuat Tuhan dapat mempercayai kita. Satu yang kita bisa melihat, kita dapat pelajari dari Samuel ini, yaitu ketaatannya. Pekerjaan Samuel waktu kecil itu apa? Dia hanya ada di dalam di bait suci. Pekerjaannya itu untuk menjaga lampu bait suci itu supaya tetap menyala, ya, yang ada di dalam tabut perjanjian. Dia hanya menjaga lampu itu supaya tetap menyala. Itu pekerjaannya setiap hari dia lakukan. Di sini kita bisa melihat ketaatannya itu. Mungkin Imam Eli nggak setiap waktu melihat bahkan menanyakan dia. Tapi Om Joni percaya dia taat dengan hal yang kecil. Ketaatannya itu luar biasa. Bukti ketaatan Samuel, dia tetap taat sekalipun dia hidup di tengah-tengah ketidaktaatan anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Banyak sekarang anak-anak yang tidak taat, menyalahkan keadaan. Wah, karena di rumahku orang-orang seperti ini. Wah, karena di sekitar rumahku aku gak punya teman yang baik. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, dengan perkara yang kecil, firman Tuhan katakan ketika kita taat dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dengan perkara yang lebih besar. Dan pagi hari ini kita belajar dari seorang Samuel, tokoh Samuel. Dia menjadi salah satu tokoh terbesar yang ada di Alkitab. Kenapa? Karena ketaatannya. Dia taat sekalipun dia setiap hari dia harus hidup, dia harus melihat, dia ada di lingkup orang-orang yang berdosa. Catatan Hofni dan Pinehas ini sangat luar biasa. Mereka melakukan kejahatan, mengambil hak miliknya Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi. Dan itu setiap hari dihadapi oleh Samuel. Tapi Samuel tetap taat. Bukti ketaatannya lagi apa? Ya ketika Tuhan memanggil Samuel pertama kali, karena memang Samuel tidak mengenal Tuhan. Buktinya apa? Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia pikir itu Imam Eli.
dia langsung datang, dia langsung bangun saat tidur. Dia taat. Nah, ketaatan itu mulai dari tempat di mana kita tinggal. Di rumah. Kita taat kepada orang tua. Samuel waktu itu dia taat kepada Imam Eli karena waktu itu dia dipercayakan kepada Imam Eli oleh ibunya. Tapi dia tetap taat. Tidak ada yang dikasihi Tuhan. Joni mau katakan satu hal. Mustahil kalau kita taat kepada Tuhan tanpa kita taat terlebih dahulu kepada orang tua kita. Taat mulai dari perkara yang kecil. Mungkin orang tua kita terlalu banyak ngomong mungkin atau banyak hal yang mungkin kita tidak sukai untuk mereka menginginkan untuk kita lakukan. Tapi kita mau tetap taat. Dan Omnya yakin ketika kita punya ketaatan mulai dari rumah kita bisa taat sama Tuhan. Kita lihat dari seorang Samuel. Mulai dari ketaatannya yang kecil, Tuhan percayakan dia kepada hal yang luar biasa. Dia taat kepada Tuhan. Ini cara untuk kita dapat mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dapat mempercayai kita. Dan dia mau seperti Samuel dipercayakan hal yang luar biasa. Menyampaikan firman Tuhan. Menjadi penyambung lidahnya Allah. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin Tuhan gak harus pakai kita sama seperti Samuel. Tapi masih banyak hal lain lagi yang Tuhan mau kerjakan di muka bumi ini. Membutuhkan kita. Dan itu bukan hanya Om Joni, bukan hanya orang-orang yang dewasa saja. Tetapi Tuhan juga bisa pakai anak kecil. Mulai dari saat ini seperti kalian yang ada di rumah. Jaga ketaatan kalian mulai dari rumah. Di saat ketika kalian taat kepada orang tua. Dan Tuhan tidak pernah lihat, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tetap lihat sekecil apapun ketika kita taat. Pasti Tuhan perhitungkan. Amin. Ini yang membuat Samuel bisa mengenal Tuhan dan membuat dia dapat dipercayai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Dan yang kedua, Samuel akrab dengan Tuhan. Seorang Samuel ini siapa? Dia lahir dari hasil doa ibunya. Ketika kita mau akrab dengan Tuhan, bagaimana caranya? Kita harus omong-omongan. Kalau kita mau akrab sama seseorang, gak mungkin kan ketika kita langsung ketemu orang yang gak kita kenal terus kita langsung akrab, tidak kan? Pasti harus ada komunikasi. Nah, sekarang kita komunikasi dengan Tuhan bagaimana? Mungkin kita gak bisa ke gereja saat ini, masih belum bisa bertemu dengan teman, sama-sama ibadah, tapi di rumah kita masih bisa berdoa. Berdoa begitu, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Bahkan seorang Samuel ini adalah pendoa yang setara dengan Musa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mau buktinya coba ada dibuka di dalam Yeremia pasal yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15, Om Jenny bukakan juga di sini. Ada di rumah yang sudah siap Alkitab bisa baca juga. Yeremia pasal yang ke-15. Ayatnya yang pertama ya. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Tuhan katakan, ini di satu peristiwa Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia ya. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Ini kemarahan Samuel kepada bangsa Israel di zamannya Nabi Yeremia. Tapi di sini ada satu hal yang indah yang kita bisa pelajari adik-adik ya. Di sini Tuhan memakai dua nama ya yang luar biasa. Dia katakan di sana meskipun ya, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Siapa Musa? Siapa Samuel? Itu adalah orang-orang yang luar biasa di dalam hal berdoa. Kenapa? Mereka sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan Samuel disandingkan dengan seorang Musa. Artinya apa? Luar biasa kedekatannya, luar biasa keakrabannya dengan Tuhan.
adik-adik akrab dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Bukan dari hanya karena kita pintar. Pintar itu bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hikmat itu daripada Tuhan. Kepintaran itu hanya daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau mempercayakan kita, pasti Tuhan mau melengkapi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan gak pernah, wes kamu gak usah, kamu belum pintar. Nggak. Kalau kita mau berusaha, kita mau taat. Mulai dari perkara kecil. Samuel gak bisa apa-apa, dia hanya bisa jaga lampu. Jaga supaya lampu tetap menyala. Dia hanya menambahkan minyak mungkin ya, kalau saat ini mungkin kita pakai lampu botol ya, masih zaman dulu. Dia hanya menjaga lampu itu supaya lampu itu jangan padam. Itu saja pekerjaannya, itu setiap hari dilakukan. Hal yang sama ketika kita lakukan berulang-ulang kali itu membosankan. Tapi kita lihat Samuel, dia tetap taat lakukan. Sehingga kehidupannya dipakai secara luar biasa. Bahkan ketaatannya tidak tergantung dengan keadaan. Keadaan di sekitar Samuel. Keadaan yang jahat, dia hidup di tengah-tengah itu. Tapi dia tidak menjadi seperti mereka. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia terus akrab kepada Tuhan. Sehingga Samuel menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia dipakai sebagai alatnya Tuhan. Ada yang mau dipakai? Mau menjadi alatnya Tuhan? Taat, akrab sama Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap taat. Apapun keadaannya, akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan tidak panjang dan lebar, tapi mempunyai yakin dan percaya setiap kehidupan kita ada yang ada saat pagi hari ini. Kita boleh diberkati Tuhan. Dan kita mau punya komitmen di dalam kehidupan kita. Taat. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin di keluarga kita tidak dipercayakan banyak. Percayakan satu hal saja. Sekecil apapun itu kalau kalian taat. Kalian tetap punya keakraban dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, terus berdoa. Ada satu lagu katakan, Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Artinya sebagaimana akrabnya kita sama Tuhan, itu ditentukan bagaimana setiap waktu kita ambil waktu untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kehidupan adik-adik yang ada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan yang kami boleh terima sampai pagi hari ini. Kami percaya hidup kami ada di dalam berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati kami lewat firman Allah pagi hari ini. Sehingga membuat kami menjadi anak-anak yang terus taat kepada Tuhan. Anak-anak yang terus mau mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami, pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi sarana-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami, itu dapat terpenuhi dalam hidup kami. Berdoa saat pagi hari ini ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Kami percaya Kau ada di tempat mereka berada dan Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Membuat kami siap melangkah di hari yang baru ini. Kami siap melangkah untuk melakukan apapun yang menjadi perkara-perkara di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya sekalipun kami kecil, tapi Tuhan akan membuat kami luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami akhiri pada kami pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan berkat-Mu pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, sudah berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, ada satu pengumuman adik-adik ya. Untuk pemenang lomba Yel-Yel Supermi yang kemarin, minggu kemarin, itu sudah diumumkan di IG ya, atau Instagram Ijen ya. Jadi untuk hadiahnya kalian bisa ambil datang ke gereja ya, kalian ambil hadiahnya masing-masing. Oke? Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.